Selamat hari Minggu buat saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai khotbah minggu kedua setelah Trinitatis. Kita melakukan saat teduh sejenak di tempat kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats khotbah pada minggu kedua setelah Trinitatis, tanggal 13 Juni 2021 dari kitab Mazmur 20 ayat 1-9 dengan topik bermegah dalam Tuhan. Demikian bunyinya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentangi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Demikianlah bunyinya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kita bermegah dalam Tuhan atau tidak? Itulah yang menjadi perenungan pada khotbah minggu ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata megah berarti sangat mengagumkan, gagah, kuat, mulia, masyhur, atau bangga. Bermegah berarti memiliki sifat megah atau bermegah-megahan. Dalam Alkitab banyak menggunakan kata bermegah sampai begitu banyaknya sekitar 255 ayat, antara lain
dalam kitab 2 Korintus 10 ayat 17, Yakobus 4 ayat 16, Efesus 2 ayat 9, Roma 11 ayat 8, Yakobus 1 ayat 9, dan Roma 2 ayat 23. Penggunaan kata bermegah dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada yang memaknainya secara positif, tetapi ada juga yang memaknainya secara negatif. Sama halnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melihat orang-orang tertentu yang membanggakan diri sendiri, yakni ada 3 hal yang biasa diagung-agungkan manusia, yakni kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan. Mereka senang menonjolkan kepandaian, gelar, harta, kedudukan, pangkat, jabatan, dan cenderung mereka itu tinggi hati. Kita melihat orang-orang yang menyombongkan diri dan kita melihat orang-orang tertentu menganggap dirinya lebih baik, lebih hebat daripada orang lain. Banyak orang yang mengatakan dirinya lebih kaya dan berkuasa. Karena itulah mereka minta dipuji dan dihormati, bukan? Kita juga mendapati sebagian orang itu mendambakan pujian, kehormatan, dan kekuasaan. Karakter yang demikian juga ada dalam kehidupan orang pada masa si pemazmur ini. Mereka sebagian memegahkan kereta dan kuda mereka untuk menghadapi musuh-musuh. Sedangkan orang yang beriman kepada Tuhan tentunya mereka bermegah dalam nama Tuhan. Kita bisa lihat ayat 7. Nats khotbah ini merupakan doa kepada Allah mengenai peperangan umatnya melawan musuh-musuh mereka. Doa ini dilakukan sebelum berperang. Inilah tanda orang beriman, yakni mengandalkan doa. Dengan doa kepada Tuhan bermohon agar kekuatan si iblis atau si jahat yang tidak nampak tetapi sangat nyata dan merindukan kemenangan atas kuasa iblis atau setan. Jadi yang pertama ciri orang yang bermegah dalam Tuhan adalah dia menjadi pendoa, yakni memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita bisa baca dalam Kolose 2 ayat 6 sampai Mazmur 25 ayat 14. Pentingnya mendoakan para pemimpin, bukan? Sebagaimana Mazmur 20 merupakan doa permohonan agar Allah membela pemimpin yang menegakkan keadilan, kebenaran, memiliki karakter yang jujur dan berintegritas. Pemimpin memiliki keterbatasan dalam kemampuannya. Oleh karena itu, dengan permohonan kepada Tuhan, dan itu dituliskan dalam 6 kalimat, kiranya Tuhan menjawab mereka. Yang pertama dikatakan, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Yang kedua, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Yang ketiga, kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Yang keempat, kiranya diingatnya segala korban persembahan. Yang kelima, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki. Keenam, kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Dengan 6 pokok permohonan doa ini kepada Tuhan, itulah senjata ampuh orang yang mengandalkan Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan adalah menjadi ciri yang kedua, bermegah di dalam Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam budaya bangsa Israel yang biasanya diurapi adalah raja, imam, dan nabi. Urapan adalah karya Roh Kudus dalam hidup seseorang yang merupakan pemberian kuasa ilahi pada orang-orang tertentu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Diurapi di sini artinya dipilih Tuhan dan diperlengkapi dengan kuasanya untuk melakukan kehendak dan rencananya. Sebagaimana pemazmur menyatakan hidup diurapi Tuhan adalah hidup yang berkemenangan. Demikianlah ini menjadi ciri ketiga, yakni orang yang bermegah di dalam Tuhan adalah hidup berkemenangan. Orang yang hidup berkemenangan
bukan berarti kita bebas dari masalah atau tantangan, tetapi selalu ada pertolongan Tuhan karena Tuhan ada di pihak kita. Filipi 4 ayat 13. Badai hidup bisa saja melanda dalam hidup kita, namun semua itu takkan mampu menggoyangkan karena tangan Tuhan selalu menopang hidup kita. Hidup diurapi Tuhan adalah hidup yang melihat dan mengakui jawaban doa, yakni dalam Yakobus 5 ayat 16b. Jadi dapatlah kita kesimpulkan dari ketiga ini, hidup orang yang bermegah dalam Tuhan yakni hidup dalam doa, hidup mengandalkan Tuhan, dan hidup dalam kemenangan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang perlu kita camkan di sini bahwa tetaplah kita waspadai sikap kita itu. Apakah benar-benar hidup yang kita jalani bermegah di dalam Tuhan atau tidak? Dengan tiga unsur itu, hidup dalam doa, mengandalkan Tuhan, dan memperoleh kemenangan. Pertama, tidak membawa pada batu sandungan bagi orang lain cara kehidupan kita yang bermegah di dalam Tuhan. Yang kedua, jangan jatuh pada kesombongan diri atau tinggi hati. Tanpa kita sadari atau tidak disadari, terkadang membuat diri kita eksklusif dari orang banyak, merasa lebih rohaniawati dari orang lain, menjauh dari orang banyak, tidak perlu orang lain, cukup hanya dengan Tuhan saja dalam kehidupannya. Kemudian lagi yang lebih parah adalah menghakimi orang lain yang melakukan kesalahan menurut persepsinya. Oleh karena itu, saudara-saudariku, marilah kita mengintrospeksi dan mengevaluasi diri kita dengan meminta tuntunan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk bisa menyingkirkan semua sikap yang menjadi batu sandungan bagi orang lain dan menyingkirkan semua sikap tinggi hati itu. Kita diingatkan semua yang kita capai sampai hari ini adalah merupakan berkat dan anugerah Tuhan yang tiada habis-habisnya. Oleh karenanya janganlah kita memegahkan diri terhadap orang lain, tetapi bermegahlah di dalam pengenalan akan Dia saja. Sebagaimana dalam kitab Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 mengatakan demikian. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Marilah saudara-saudariku, kita memilih kehidupan kita ini adalah bermegah di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan berkenan memberkati kita semuanya. Amin. Di mataku dorong aku
Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang indah ini, hari Minggu yang Kau kuduskan ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk hidup bermegah di dalam Engkau saja, bukan bermegah atas kehidupan kami. Ajar kami Tuhan memiliki hidup di dalam doa, memiliki hidup mengandalkan Engkau saja, memiliki hidup di dalam kemenangan dari-Mu saja. Ya Tuhan, kiranya Engkaulah yang menuntun hidup kami selanjutnya, agar kami tidak binasa, agar kami tidak sesat. Biarlah tantangan yang kami hadapi bukan menjadikan kami jauh daripada-Mu, tetapi kami masih merasakan Tuhan, Engkau yang turut campur tangan dalam kehidupan kami. Kami berserah diri pada-Mu Tuhan, Engkaulah pimpin hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkati hidup kami Tuhan dan jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Bila mereka di dalam sakit penyakit, Engkau berikanlah kesembuhan. Bila mereka sedang di dalam berduka, Engkau hiburkanlah mereka Tuhan. Bila mereka sedang di dalam kegalauan imannya, kegoncangan imannya, Engkau teguhkan iman mereka. Berkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan, mulai dari yang kecil sampai kepada usia lanjut. Kami serahkan hidup kami ini Tuhan, dalam pimpinan-Mu saja kami mau berjalan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa kami ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.